Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah biasa kapal riung dina riungan anu mulia insyaallah ti aya lengkah pasti ngahapus dosa setiap langkah mangkat derajat ti aya pengorbanan insyaallah bakal diparinan pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Bagi mudah-mudahan ieu ikhtiar urang sadaya salamina kangen bantasan Allah, bimbingan Allah sehingga ieu riungan biasa teras-teras berjalan lebih ke akhir zaman insyaallah. Kumunculna para pemuda anu katingal siap pikeun neraskeun ieu hansagarapan. Mudah-mudahan ku kreativitas para pemuda ya acara langkung lana langkung lagang oke berhasil guna insyaallah. Terutama ke tim kreatif anu nayangkeun dina media sosial insyaallah areunjeunna bakal ageng nampi pangajian ti Allah. Jalan naon jalanan ku jalan media modern ke tapakna kalintang pisan panjangna jejak digital kalintang pisan panjangna. Oke ka para pemuda anu kurang siap pikeun bagilir pikeun jelaskeun ieu hancagarapan. Alhamdulillah dengan ieu atur nuhun ka Nizam Muzaki oge ka Ustaz Habib Abdurrahman Izzuddin ada badan jadangan urang sadaya ngapai leratan maos tafsir seasarawi nu karas urang sadaya sapertos dicandak nyaba kalintang pisan jauhna karas urang sadaya ieu ayat 74 dibahas kalintang pisan panjangna karaosna sapertos urang dicandak perjalanan tebih tina referensi anu ku anjeunna kauningan. Mudah-mudahan orang sadaya tiasa nangkepna. Margi biasana ayana pemahaman anu sempit, pemahaman anu kaku lantaran nyabana kurang jauh eta teh. Mudah-mudahan para pemuda teu kami kudu loba nyaba anu leuwih jauh supados pemahamanna langkung jembar gitu. Mangga urang lajengkeun bahasan ngeunaan serat An-Nisa 74. Mangga langsung pada diangos ku ngayutan Nizam dilajengan ku Ustaz Habib kanggo marieunan terjemah oge penegasan kana maknana. Mangga diaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul haqqu fal yuqatil fi sabilillahi allazi yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Ay yabi'una ad-dunya liyakhudhul akhirata wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Idzan falladhi yadkhulul qitala huwa amama amrayn itsnaini imma an yuqtala minal a'da'i wa imma an yantasiru wa hadhihi hiya al-qadiyatul jadliyatu allati tansha'u baina mu'askiril imani wa mu'askiril kufri wal muqatilu min mu'askiril imani yaqulu li mu'askiril kufri ana uqatilu li ihdal hasanaini imma an uqtalu fa asbahu syahidan akhadha hayata afdala min hadhil hayati wa imma an antasira alaika falimadza tatarabbasuna bina ayyuhal kuffar innal mu'mina yasiku annahu faizun bikulli syai'in
fa in kutila zahaba ilal jannah wa ila hayati afdala min hayatikum wa imma an yantasira wal halatani ala sawa'in minal khairi wa hadza lil istidlali bi anna hadzal minhaja yuraku fihi damu wa syahidatun lihadza ad-dini bi annahu sahihun wa illa falan yazhaba ahadun lil qitali in lam yakun muqtani'an bid-dini fa kullu wahidin ya'malu lihayatihi wa nafsihi fa kullul umuri binisbati lil insani naf'iyatun hatta fid dini walidzalika yaquluna la takun ananiyan rakhisan bal alaika an takuna ananiyan ghaliyan wad-dinu huwa mumarisatun lil ananiyatin ali ulyan wa nadribu hadzal misla walillahil masalul a'la allazi laisa ma'ahu illa janihi wa huwa yahtaju ilaihi summa ra'a wahidan fi hajatin masatin fayaqulul mu'minu li nafsihi laqad aqaltu wa qad yakunu hadzal insanu lam yakul ba'du fali'tihil janihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fi darain. Allahumma faqihna fid din wa 'allamna ta'wilahu. Yaqulul haqqu, Allah Ta'ala berfirman, fal yuqatil fi sabilillahi, siapa saja yang berperang di jalan Allah, alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirati, adalah dia yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Ayyabi'una, atau membeli ad-dunya atau menjual dunia, liyakhudul akhirata, untuk mengambil akhirat. Waman yuqatil fi sabilillahi, maka siapa saja yang berperang fi sabilillahi, di jalan Allah, fal yuktal au yaglib, baik dia itu gugur ataupun memperoleh kemenangan, fasaufa nu'tihi ajron azima, maka dia akan kami beri pahala yang besar. Idan, oleh karena itu, falladzi yadkhulul qitala, siapa saja yang masuk ke medan perang, huwa amama amroini itsnaini, maka sungguhnya dia menghadapi atau akan bertemu dengan dua urusan, imma an yuktal, maka jika terbunuh, minal a'dai, oleh musuhnya, wa imma in yantasir, atau ia memperoleh kemenangan, wa hadhihi hiya qadiyatul jadaliyah, maka hal ini merupakan ketentuan di antara salah satunya tansya'a baina mu'askaril imani wal mu'askaril kufri, yang muncul di antara pasukan beriman atau tentara beriman, wa mu'askaril kufri, dan pasukan yang kufur. Wal muqatilu minal mu'askaril imani, dan yang berperang di antara pasukan yang beriman, yaqulu li mu'askaril kufri, berkata kepada pasukan yang kufur, ana uqatilu li ihda hasanaini, maka aku berperang atau bertempur li ihda hasanaini, di antara satu di antara dua kebaikan, imma an uktala, maka jika aku gugur, fa asbaha syahidan, maka aku akan syahid. Akhadha hayata afdola min hadhil hayati, sesungguhnya hal itu aku mengambil kehidupan yang lebih utama daripada kehidupan di dunia ini. Imma an antasiro alaika, adapun jika aku mengalahkan kalian, falimada tatarabbasuna bina ayyuhal kufar, maka kenapa kalian menunggu kami, ayyuhal kufar, wahai orang-orang kafir. Innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang beriman, yathiku, mereka yakin, annahu faizun bikulli syai'an,
bikulli syai'in, sesungguhnya mereka menang dengan hal apapun. Fa in kutila dhahaba ilal jannah, apabila mereka gugur maka sesungguhnya mereka akan masuk ke surga. Wa ilal hayata, apabila mereka hidup, afdola lebih utama, min hayatikum, daripada kehidupan kalian. Wa imma an yantasiro, dan apabila kami mendapatkan kemenangan, wal halatani, sesungguhnya hal itu adalah dua hal, ala sawain minnal khairi, sama-sama di antara kebaikan. Wa hadza lil istidlali, hal ini menunjukkan bi anna hadzal manhaja au minhaja, sesungguhnya ini adalah cara yuraku fihi dam, pengucuran padanya darah, atau pengucuran darah. Wa syahadatun, menjadi bukti li hadzal dini, terhadap agama ini, bi annahu sahihu, sesungguhnya agama ini benar. Wa illa, kalaupun tidak, falan yadhhaba ahadun, maka tidak ada salah seorang pun, lil qitali, yang berperang, in lam yakun muqtani'an bid-dini, tidak akan menghalangi keteguhan ataupun keyakinan terhadap bid-dini, terhadap agama ini. Faqulu wahidin, maka setiap seseorang yang malu, beramal atau melakukan sesuatu, li hayati wa nafsi, maka sesungguhnya hal itu adalah untuk kehidupannya dan dirinya. Fakullu, maka setiap al-umuri, setiap urusan-urusan, binisbati lil insani, yang dikaitkan kepada manusia, naf'iyatun hatta fid dini, sesungguhnya hal itu berorientasi kepada nilai kebermanfaatan, hatta fid dini, bahkan di dalam agama sekalipun. Walidzalika yaqulu, maka mereka berkata, la takun ananiyan rukhison, maka janganlah kalian memiliki ambisi yang murah. Bal alaika antakuna ananiyan ghaliyan, maka hendaklah kalian memiliki ambisi yang tinggi atau yang mahal. Wadinu, agama itu, huwa mumarasatun lil ananiyatun ulya, maka sesungguhnya agama itu mengambil atau menuntun kita untuk memiliki ambisi yang tinggi. Wa nadribu hadzal mithla walillahil maslul a'la, dan seperti contoh, alladzi laisa ma'ahu, orang yang tidak punya sesuatu, illa junaihi, kecuali 1 pons, wa huwa yahtaju ilaihi, dan dia membutuhkannya, maksudnya membutuhkan uang itu. Summa ro'a, kemudian melihat, wahidan, seseorang, fi hajatin masatin, memiliki kebutuhan yang lebih mendesak. Fayaqulul mu'minu li nafsihi, maka seorang mukmin akan berkata kepada dirinya, laqad akaltu, sesungguhnya aku telah makan. Wa qad yakunu hadzal insan, adapun keadaan seseorang itu, lam yakul, sebelum makan, ba'da sebelumnya, faliu'tihi, maka dia akan memberikannya junaihi, uang atau pons itu. Dalam bagian pertama digambarkan bahwa bagi seorang muslim tidak ada masalah yang merugikan. Bisnis dengan Allah tidak mengena rugi. Itu catatan yang pertama. Menang ataupun syahid, itu kedua-duanya baik. Sebaliknya bagi orang kafir, apa yang mereka harapkan? Karena bagi mukmin, syahid adalah kebahagiaan, keuntungan, kemuliaan. Kemudian menang pun jadi sebuah kebahagiaan dan kebaikan, sama-sama kebaikan. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana orang kafir? Apakah mereka punya cita-cita dan harapan kemenangan itu? Berikutnya bagian kedua sangat penting, iwatu iman sekalian, ketika digambarkan bahwa setiap orang berbuat karena ada manfaat. Itulah manusia yang sehat. Dia dalam keadaan fitrah, ikhlas, bukan tanpa harapan.
bukan tanpa perhitungan. Setiap orang melakukan sesuatu kan ada manfaat. Tidak akan ada orang melakukan sesuatu tanpa manfaat. Jadi boleh kita memahami atau mengharap manfaat. Karena hidup seperti itu. Dapat kita bayangkan, dapat kita fikirkan, adakah orang yang melakukan sesuatu tanpa mengharap manfaat? Kenapa orang melakukan sesuatu? Karena ada manfaatnya. Kemudian dengan demikian berarti setiap orang pada dasarnya mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Bolehkah kita mencintai diri sendiri? Itu pertanyaan yang seperti sederhana, tapi nanti jawabnya akan sangat luas dan melebar. Dalam pandangan agama, mencintai diri sendiri itu harus. Tapi mencintai diri sendiri seperti apa? Tadi digambarkan ada orang yang punya uang 1 pon saja, karena dia di Mesir. Kemudian ada orang lain yang lebih membutuhkan. Dia berpikir, aku sudah makan, boleh jadi dia belum makan. Maka diberikanlah 1 janih itu kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah dia lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri? Kalau dia makan berarti mencintai diri sendiri. Ketika diberikan kepada orang lain, apakah tidak mencintai diri sendiri? Justru memberikan kepada orang lain karena dia lebih butuh itu mencintai diri sendiri dalam tingkat yang tinggi. Mencintai diri yang bernilai mahal. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, nanti akibatnya, hasilnya yang akan kita dapat adalah amal kita sendiri, panen kita sendiri. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita sedang mencintai diri sendiri dalam tingkat tinggi. Ketika orang mengabaikan kepentingan orang lain, mementingkan diri sendiri, itu tingkat rendah. Tapi ketika dia mengabaikan kepentingannya, mendahulukan orang lain, itu mencintai diri sendiri tingkat tinggi. Itulah yang digambarkan oleh Syekh As-Sarawi. Silakan akan lebih dapat kita bayangkan. Ada contoh yang berikutnya. Silakan dibaca. Billahi ahwa yuhibbul lazi akhadhal junaiha an nafsihi la bal huwa yuhibbu nafsahu lakinnaha ananiyatun ulya ananiyatun mu'latun wa sabaqa an kulna innal lazi yajlisu wa yara imra'atan jamilatan faqaddu ainahu amruhu yakhtalifu an wahidin akhar yabhalaku wa yahaddaqu wa yanzuru ilaiha bisyiddatin fa ayyuhuma yuhibbul jamala aksara innal ladzi gadda basarahu huwa man yuhibbul jamala aksara li'annahu la yuriduha lahzatan faqat bal yuriduha mustadimatan fama baluna billazi yabi'ud dunya wa yuqtalu fi sabilillah wa ya'khudhul akhirata allati laysa fiha qatlun aw ay syai'in muqaddarin idzan fahadhihi ananiyatun ulya wal haqqu subhanahu wa ta'ala yu'amiluna biqanunin naf'iyati walakinnaha naf'iyatun ulya walaysat naf'iyatun rahisatun aw qasiratil madda fayaj'aluna nabi'ur rahisu bisamanil ghali walaqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazina yuqatiluna fi sabilillah
wa urida alaihi manzaruhum wa huwa fi lailatil Isra'i wal Mi'raj. Ra'a sallallahu alaihi wasallam jama'atan yazra'una wa yahsaduna ba'dal badri mubasharatan li'anna allazi qutila fi sabilillah innama fa'ala zalika i'la'a li kalimatillah fala yantahi qatfuhu abadan lil khairil ladzi bazzalahu wa hayatuhu mustamiratun fi hayatil malabin wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima wa arafna anna kulla mu'minin yuqatilu fi sabilillah innama yaqulu li mu'askaril kufri ma jaa bihil al-haqqu fi qawlihi Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'azabim min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Billahi, demi Allah, ahuwa yuhibbul ladzina, apakah dia lebih mencintai alladzina akhadal junai, yang mengambil uang an nafsihi dari dirinya? La, tidak. Bal huwa, akan tetapi huwa yuhibbu nafsahu, sesungguhnya tindakan itu semata-mata karena dia lebih mencintai dirinya. Lakinnaha, akan tetapi hal itu ananiyatun ulya ananiyatun mu'lah, hal itu merupakan ambisi atau keegoisan yang paling tinggi. Wasabaqo ankulna, seperti di masa lalu kita berkata, innal ladzina yajlisu, sesungguhnya ada orang yang duduk, wa yaro imro'atan jamilatan, kemudian dia melihat perempuan yang cantik, faqadha ainahu, kemudian ia menundukkan pandangannya, amruhu yakhtalifu, tetapi berbeda, an wahidin akhor, dengan seseorang yang lain, ya bakhalaqo wa yahadaku wa yanzuru ilaiha bisyiddatin, yang mana ia menatap wanita itu dengan tajam. Fa ayyuhuma yuhibbul jamala, maka manakah di antara keduanya yang paling mencintai aktsaro, yang lebih. Innal ladzina qadda basarahu, sesungguhnya orang yang menundukkan pandangannya, huwa man yuhibbul jamala aktsaro, adalah dia yang paling mencintai wanita itu yang lebih banyak. Li'annahu, karena sesungguhnya dia la yuridu hal lahdatan, tidak menginginkan kenikmatan yang sesaat fakot saja. Bal yuriduha, akan tapi dia menginginkan mustadimatan, adalah kenikmatan yang lebih panjang. Ayat contoh anu menarik kayak tadi contoh ngenaan jalmi anu menyerahkan satu pound sterling kepada orang lain, dia sebetulnya dengan menyerahkan itu sedang mencintai dirinya dalam tingkat tinggi. Contoh yang kedua yang disampaikan Syekh Asy'arawi, terutama buat anak muda, ketika ada seorang perempuan yang cantik, kemudian seorang melihat kecantikannya, kemudian menundukkan pandangan seperti yang dianjurkan Quran. Yang kedua, ada wanita cantik kemudian ditatap dengan tajam seperti dinikmati. Pertanyaannya, siapa yang lebih menikmati keindahan? Ada orang cantik lewat, ditatap, kemudian tunduk. Cuma selintas saja, kemudian tunduk. Ada orang cantik lewat, ditatap, ditutup dengan tajam. Siapa yang lebih mencintai keindahan? Kata saya Asy'arawi, justru orang yang memandang kemudian menundukkan pandangan, dia lebih menikmati keindahan. Sedangkan orang yang melihat ditutup, kenapa? Dia menghabiskan keindahan itu hanya dalam satu detik, satu tatapan, selesai.
Tapi ketika orang menatap kemudian tunduk, dia sedang mendawamkan keindahan itu di dalam hatinya. Itu sangat dalam dan itu modern. Ekspresikan rasa cinta bukan dengan vulgar. Kenikmatan batin lebih abadi daripada kenikmatan fisik. Ketika dihabiskan dalam gambaran kenikmatan fisik cuma sampai di sana. Tapi ketika kita menundukkan pandangan dalam segala hal, maka kenikmatan batin akan lebih panjang daripada kenikmatan lahir. Dia benar-benar menikmatinya mustadimah dalam masa yang tanpa batas, mencintai keindahan. Itu sebuah ungkapan yang sangat indah dan modern yang tadi kita bahas bersama. As-Sawari mengajak kita untuk berpandangan lebih luas, pikiran kita menerawang dan berpikir lebih jauh dari sekedar gambaran-gambaran yang terlalu sederhana. Silakan lanjutkan, ada peristiwa berkaitan dengan Isra Mi'raj. Silakan. Walaqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat alladzina yuqatiluna fi sabilillahi, orang-orang yang berperang atau berjihad di jalan Allah, wa uridha alaihi manzurihim, kemudian ditampakkan kepadanya suatu gambaran, wa huwa fi lailatil Isra'i wal Mi'raj, ketika malam Lailatul Isra dan ketika Isra Mi'raj. Ra'a sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jama'atan, satu kelompok, yazra'una, mereka menanam, wayah soduna, kemudian mereka memanen ba'dal badril mubasyaratin, setelah menanam benih mubasyaratan. Li'anna alladzina qutila fi sabilillahi, karena sesungguhnya alladzina qutila, orang yang gugur fi sabilillahi, di jalan Allah, innama fa'ala dzalika, sesungguhnya mereka melakukan hal itu i'la'a li kalimatillahi, untuk meninggikan kalimat Allah. Fala yantahi qatfuhu, maka tidak berhenti memetiknya abadan, selamanya, lil khairil ladzi badlahu, untuk kebaikan yang mereka tanam atau mereka tanam. Wa hayatuhu, dan kehidupannya, mustamirah, terus menerus, fi hayatil malabin, pada kehidupan yang indah. Wa man yuqatil fi sabilillahi, maka siapa saja yang berperang di jalan Allah, fal yuqtal, apakah dia itu gugur, au yaglib, atau mendapatkan kemenangan, fasaufa nu'tihi, maka dia akan diberikan ajron, pahala aziman, yang besar. Wa arafna, seperti yang kita ketahui, anna kulla mu'minin, setiap orang mukmin, yuqatilun, yang berperang fi sabilillahi, di jalan Allah, innama yaqulu limu askari, sesungguhnya seperti yang dikatakan kepada limu askaril kufri, kepada pasukan kufur, maja'a bihil haqqu fi qoulihi, seperti firman Allah Ta'ala, kul hal tarabbasu nabina illa ihdal husnaini, katakanlah tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami, illa ihdal husnaini, kecuali satu di antara dua kebaikan. Wa nahnu natarabbasu, sungguhnya kami menunggu bikum, kalian, an yusibakumullah, untuk Allah menimpakan kepada kalian, bi azab min indihi, di samping mereka, au bi aidina, atau melalui tangan-tangan kami. Fatarabbasu, tunggulah, innama akum mutarabbisun, sesungguhnya kami bersama kalian menunggu. Jika malam Isra Mi'raj ditampakkan kepada Rasulullah, ada orang yang bercocok tanam, kemudian langsung panen.
Ketika ditanam benih langsung panen, terus menerus begitu. Itulah gambaran bisnis dengan Allah. Sedang menanam langsung panen, dan itu terus menerus tidak pernah berhenti. Itu yang digambarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Gambaran orang yang berjuang di jalan Allah. Ibarat orang menanam, bercocok tanam, kemudian menanam langsung panen. Dan panen itu tidak pernah berhenti. Iwatu iman sekalian, ketika kita melakukan segala hal dengan niat li'ila'i kalimatillah, akan seperti itu. Ketika kita menanam langsung kita panen. Tercatat di akhirat, tercatat di kitab amal kita, langsung di hati kita pun timbul ketenteraman, kebahagiaan. Kalau kita benar-benar sudah ikhlas dan ridho menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal sudah nikmat, sudah tercatat pahala, dan itu tidak akan berhenti. Seperti tadi yang saya gambarkan, ketika ini ditayangkan, sampai kapan kita tidak tahu. Kita akan terus-menerus panen insya Allah. Para penyelenggara terutama yang tidak tampak di layar, barangkali mereka yang akan lebih banyak memanen lebih banyak dari kebaikan dan keutamaan ini insya Allah. Sehingga digambarkan pada surat At-Taubah, tentara-tentara muslim akan bertanya kepada orang-orang tentara kafir, kalau kami berperang, apapun yang terjadi kami beruntung. Tapi apa yang kalian tunggu dari kami? Perang kalian buat apa? Kalau buat seorang muslim, perang itu, berjuang itu, ibadah itu, bisnis yang tidak pernah rugi. Apapun yang terjadi baik untuk kita, mati sekalipun. Is kariman awmut syahidan, hiduplah dengan mulia atau mati sebagai syahid. Hidup tidak ada ruginya, panen tidak akan berhenti insya Allah. Silakan dilanjutkan halaman berikutnya. Fal mu'minu ya'lamu annahu imma an yuqtala wa yakuna syahidan wa imma an yagliba mu'askaral kufri wa huwa yatarabbasu bil kafirina an yusibahumullahu bi'azabin min indihi au bi'aidil mu'minina idzan fal mu'minuna rabihuna ala kulli halin wal kafiruna khasiruna ala kulli halin wal mu'ri qabla an yahdiyahullahu wa kana mutasyakkikan qala tahtumunal ayyamu hatta ka'annana zujajun walakin la yu'adu lana subakun faqalu innahu yunkirul ba'sa fama dama qad jaa bimisli yaqulu fihi innal insana kazujaji intah tuma falan yastati'a ahadun an yu'idahu ila siratihil ula qala zalika ayamat takabburil fikri wa hadhihi ta'ti fi ayamil ghururi summa ja'atil ahdatsu litalwihi wa tadribu fi fikrihi wa yantahi ilal imani lakin akana dominan an ya'isa hatta yu'mina falimadza lam yukhlis nafsahu min miraratin tajarub batis syakki walakinahu ba'da an amana qala ha anaza amutu ala aqidatin ajaizi ahli naisaburi rabbuna haqqun wa rabbuna sami'un wa rabbuna basirun
Wa qala za'amal munajjimu wat tabibu kilahuma la tuhsyarul ajsadu qalat ilaikuma qultu ilaikuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin aw sahha qawli fal khasaru alaikuma ai in sahha qawlukuma ala annahu la ba'sa wa qumtu ana bil a'mali tayyibati fid dunya famadza akunu qad khasirtu innani lan ukhsira syai'an wa in sahha qawli wa fujitum bil akhirati wal ba'si fa ana allazi yaksibu wal khusranu wal bawaru wal azabu alaikuma idzan fa imani in lam yanfa'ni falan yadurrani wa kalamukuma hatta law sahha wa huwa ghairu sahihin wala sadidin falan yadurrani. Fal mu'minu ya'lamu, orang-orang beriman mengetahui annahu imma an yuktal wa yakudu syahidan, apabila gugur mereka akan syahid, wa imma an yagliba, apabila mereka mengalahkan muaskaril kufri, mengalahkan pasukan kufur, wa huwa yatarabbasu, maka dia menunggu bil kafirina, terhadap orang-orang kafir, an yusibahumullah, Allah menimpakan kepada mereka bi azab min indihi, kepada mereka, au bi aidil mu'minin, atau melalui tangan-tangan orang-orang mukmin. Idzan, maka fal mu'minu, orang-orang yang beriman, rabihuna ala kulli hal, mereka beruntung atas segala sesuatu, wal kafiruna khasirun, adapun orang-orang kafir mereka itu rugi ala kulli hal, di setiap sesuatu. Wal mu'ri, dan al mu'ri qabla an yahdiyahullahu, sebelum Allah mendapat hidayah dari Allah, wa kana mutasyakkikan, dia adalah orang yang apatis atau ragu-ragu. Qala, ia berkata, tahtumunal ayyamu, sesungguhnya hari-hari itu menghancurkan atau merumuhkan, hatta ka'annana, seolah-olah kita seperti zujajun, kaca, walakin la yu'adu lana sabakun, akan tetapi tidak bisa mengembalikan yang telah lalu. Faqalu, maka berkata, innahu yunkirul bi'ta, sesungguhnya itu adalah mengingkari terhadap hari pembalasan. Fama dama qad jaa bimithli yaqulu fihi, selama berpikir seperti itu, yaqulu fihi innal insana, seperti manusia, kazujaj, seperti kaca atau cermin, intahtuma, yang hancur, falan yastati ahadun, maka seseorang tidak akan pernah bisa an ya'idahu, mengembalikannya, ila sirotihil ula, kepada kondisi awalnya. Qala dzalika ayyama taqabburul fikri, maka dia itu berkata ketika dia berada dalam takabur dalam pemikirannya. Wa hadhihi ta'ti fi ayyamil ghurur, dan hal ini terjadi ketika datang hari penipuan. Tsumma ja'atil ahdatsu, kemudian datang suatu kejadian, litalwihi, untuk memutarbalikkan, wa tadribu, dan menggoncang, fi fikrihi, terhadap pikirannya atau pemikirannya, wa yantahi ilal imani, sehingga berakhir kepada keimanan. Lakin akana dominan an ya'isha hatta yu'mina, akan tetapi akankah itu menjadi jaminan ketika dia hidup sampai dia beriman? Falimada, kemudian kenapa? Lam yukhlis, tidak membersihkan nafsihi, dirinya, min lam yakhlis nafsahu, tidak membersihkan dirinya, min marorotin, dari kepahitan, tajarrubatis syaki, cobaan-cobaan
dan keraguan-raguan, walakin nahu akan tetapi dia ba'da an amana setelah beriman, qala ia berkata, ha anada sesungguhnya aku amutu mati ala aqidati ajizin dalam akidah yang lemah ahla Naisaburi di antara orang-orang Naisabur. Rabbuna haqqun sesungguhnya Rabb kami hak al-haq wa rabbuna samiun dan Tuhan kami maha mendengar wa rabbuna basirun dan Tuhan kami maha melihat. Wa qala ia berkata za'amal munajjimu wat tabibu ahli nujum atau astrologi dan tabib meyakini kalahuma ucapan mereka la tuhsyarul ajsadu sesungguhnya setiap jasad itu tidak akan bisa disatukan. Qultu ilaikuma aku berkata kepada mereka in sahha qaulukuma maka jika ucapan kalian itu benar falastu bi khosirin maka sesungguhnya aku tidak rugi. Au sahha qauli maka jika perkataanku ini benar fal khosiru alaikum maka sesungguhnya kalian yang rugi. Ai inna sahha qaulakum atau jika benar ucapan kalian ala annahu sesungguhnya hal itu la bi'tha wa qumtu la bi'tha tidak ada kebangkitan wa qumtu aku melakukan anabi amali thayyibatil fid dunya melakukan apa yang aku lakukan kebaikan di dunia. Famadza akunu qad hasortu apakah aku akan merasa rugi? Innani lan ukhsira syai'an sesungguhnya aku tidak akan pernah merasa rugi. Wa in sahha qauli maka jika ucapanku itu benar wa fuji'tu ma bil akhirati kemudian kalian akan didatangkan suatu kebenaran tentang akhirat wal bi'tsa dan hari pembalasan fa anal ladina yaksibu maka sesungguhnya aku beramal wal khusrani wa yaksibu dan beramal wal khusran wal biwaru wal adabu alaikum dan sesungguhnya kerusakan kerugian dan azab bagi kalian. Idan maka fa imani sesungguhnya keimananku in lam yanfa'ani jika tidak bermanfaat kepadaku falan yudurruna tidak akan menjadi kerugian. Wa kalamukuma dan ucapan kalian hatta lau soha walaupun benar wa huwa ghairu sohi dan itu tidak benar wala sadidun dan tidak jujur falan yadurroni maka hal itu tidak akan merugikanku. Ada pengalaman batin Al-Mughri Al-Mu'ari seorang sastrawan dan penyair. Di awal perjalanan dia seperti kurang meyakini hari kebangkitan, sehingga digambarkan ketika orang ditimpa sebuah masalah dia seperti kaca yang pecah. Ketika tertimpa bencana, tertimpa kesulitan, dia seperti kaca yang pecah. Dan itu tidak mungkin dikembalikan menjadi jendela. Kaca yang pecah dan digambarkan dalam syairnya tidak akan kembali jadi jendela dengan cara apapun. Kemudian pengalaman hidup itu berjalan dan beliau mendekati kebenaran dan meyakini akan adanya hari kebangkitan. Maka suatu saat terkena penyakit, maka kata ahli nujum yang pada masa itu bagian dari proses penyembuhan, kemudian tabib mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh. Ini tidak akan ada jalan keluar dan akan hancur dan akan rusak, dengan kesimpulan bahwa kalau jasad hancur seperti kaca tidak bisa akan dikembalikan seperti semula. Mun kaca pulpus mah bisa disambung deui, fisik pun digambarkan seperti itu. Maka
Al-Mu'ri yang sudah mulai punya pemahaman bahwa pandangan itu tidak benar, bahwa secara imani hari kebangkitan itu ada dan hari kebangkitan itu pasti dan sangat mudah Allah mewujudkannya. Ketika Allah mudah menciptakan, akan sangat lebih mudah ketika mengembalikan ke asalnya. Maka dia seolah-olah berdebat dengan dokter, tabib, dan ahli nujum itu. Mana yang benar? Pendapat tabib dan ahli nujum bahwa tidak akan ada hari kebangkitan. Kalau sudah hancur, hancur. Jasad tidak bisa berkumpul, ibarat kaca pecah, tidak bisa disatukan. Al-Mu'ri punya pendirian bahwa suatu saat hari kebangkitan itu ada, akhirat itu pasti. Pertanyaannya, kalau yang benar tabib dan ahli nujum, apakah kita yang yakin akan hari kebangkitan rugi? Kita berbuat baik, andaikan akhirat tidak ada, apa kita rugi? Kita tidak rugi. Kita sudah berbuat kebaikan, kebaikan akan tetap jadi sebuah kebaikan. Tidak ada ruginya orang berbuat kebaikan. Andaikan, begitu katanya, hari akhirat seperti yang kalian sebutkan tidak ada, aku tidak rugi. Kalau keyakinan kalian benar, aku tidak rugi. Kenapa? Orang-orang yang berbuat baik sampai kapanpun tetap dia orang baik. Tapi andaikan, bahkan ketika kita yakin bahwa akhirat itu ada, mereka lah yang kan pasti kecewa. Dengan tiba-tiba semua yang mereka bohongkan, dustakan terjadi. Mereka akan dapat akibat dari pendustaan terhadap hari kebangkitan. Ini sebuah pengalaman batin. Boleh jadi kalau kita sampaikan di awam agak susah untuk menggambarkannya. Tapi tadi pertanyaannya, andaikan keyakinan kafir benar, apakah kita rugi? Kita tidak rugi. Kalaupun memang akhirat tidak ada umpamanya, kita tidak rugi. Orang yang berbuat baik sampai kapanpun akan tetap baik. Seperti kita kena tipu, apakah kita rugi? Tidak. Walaupun orang yang menipu kita, mengambil harta kita, dan kita ikhlas membantu dia, walaupun dia menipu, kita tetap kebaikan. Karena itu jangan terlalu banyak pertimbangan, lo berbuat baik, lo berbuat baik, salah oke anger pahalana mati roba. Sebaliknya, kalau berbuat buruk lebih panjang pikirkan. Kenapa? Setiap keburukan tetap keburukan. Kebaikan akan tetap kebaikan. Andaikan salah pun kebaikan tetap kebaikan. Dengan niat yang baik, kita tidak akan pernah rugi. Yang terakhir itu pengalaman Al-Mu'ri yang menggambarkan bahwa pada awalnya dia meragukan hari kebangkitan, kemudian dia yakin, maka ketika berhadapan dengan orang-orang yang meragukan hari kebangkitan, dia berdebat seperti itu. Imanku akan menyelamatkanku. Andaikan yang kalian sebut benar, imanku tidak akan merugikanku. Tapi andai kata dan benar-benar keyakinan kami akan terjadi, tidak ada pilihan lain. Kalian orang-orang yang mengkufurkan akan mendapat kerugian. Apapun yang terjadi, kita tetap untung. Apapun yang terjadi, orang kafir tetap rugi. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan hari ini. Sebuah perjalanan panjang kita mengikuti cara berpikir, kemudian pengalaman, referensi yang kita tangkap dari As-Sa'rawi yang begitu luas, sehingga kadang-kadang sesuatu yang kita luput memikirkannya, ternyata beliau sampaikan. Kita bisa menangkap bahwa perjalanan beliau sangat jauh.
Sampainya kepada kesimpulan dan bahasan ini perjalanannya sangat jauh. Itu kita rasakan. Tapi itulah pentingnya. Kenapa? Karena biasanya orang yang berpendirian pendek, kemudian kaku dan sempit dalam beragama, lantaran perjalanannya kurang jauh. Cek bahasa bedang orang mah, ngopi na kudu jauh. Lamun ngopi na deket, kadang-kadang kaku, kadang-kadang bahkan yang lebih berbahaya ketika menyalahpahami agama sendiri. Orang lain mensalahpahami Islam itu tidak baik, tapi akan lebih tidak baik kalau orang Islam sendiri tidak memahami dengan baik agamanya sendiri. Itu akan lebih berbahaya. Itu sebabnya saya sampaikan kepada para pemuda, acara ini lanjutkan sampai kapanpun, dan tafsir yang kita baca itu sangat cocok untuk jalan pikiran pemuda, pengalaman yang sangat panjang insya Allah. Hal-hal yang jarang kita temukan dalam bahasan-bahasan di tafsir lain, kita bisa nikmati di tafsir ini. Walaupun kita perlu sabar, kenapa? Ayat 74 ini sudah sampai episode 6. Mali ada satu episode lagi. Padahal cuma 2 baris ayatnya. Tapi itu menggambarkan perjalanan panjang referensi sang penafsir. Dan kita mudah-mudahan sabar di bawah pengembaraan yang begitu panjang. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita upayakan jadi bagian-bagian kita, dan semoga para pemuda bisa melanjutkan agenda ini sampai kapanpun. Siapapun yang menjadi penyampainya, katakunya sama, kita sedang mengembara dalam cara pandang dan penafsiran Syekh Asharun. Terima kasih Ustaz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.